Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Prayoga, NIM 2024 53108 dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sorting algorithm dari matkul struktur data. Apa itu sorting? Sorting adalah proses menyusun data dalam urutan tertentu, biasanya menaik atau menurun. Algoritma sorting sangat penting dalam pengolahan data karena berpengaruh terhadap efisiensi pencarian dan manipulasi data. Biasanya sorting itu digunakan agar data itu lebih mudah dicari, dianalisis, atau diproses lebih lanjut. Di sini ada dua macam sorting yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada bubble sort. Yang bubble sort itu adalah algoritma yang mengurutkan data dengan cara membandingkan dua elemen yang sejajar, yang saling berdekatan, dan menukarnya jika urutannya itu ada yang salah satu lebih kecil dan lebih besar. Proses ini itu diulang hingga seluruh data dalam keadaan terurut. Ya. Selanjutnya ada selection sort. Selection sort itu algoritma yang mengurutkan data dengan mencari elemen yang paling kecil dari semua data yang ada, lalu menukarnya dengan elemen di posisi saat ini. Proses ini tuh diulang sampai seluruh data terurut juga. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, bubble sort. Kelebihannya yaitu sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, cocok untuk data kecil atau hampir terurut. Untuk kekurangannya itu tidak efisien untuk data set besar dan banyak melakukan pertukaran atau boros sumber daya. Untuk selection sort, kelebihannya itu jumlah pertukaran itu lebih sedikit dibanding bubble sort karena dia itu langsung mencari elemen yang paling kecil ya. Tidak seperti yang bubble sort yang mencari satu persatu terlebih dahulu. Yang kedua, cocok untuk sistem dengan memori terbatas ya, karena itu lebih efisien. Untuk kekurangannya sama saja, tidak efisien untuk data besar. Yang kedua, masih harus melakukan pencarian elemen minimum berkali-kali. Di sini ada contoh dari bubble sort. Yang ini untuk tipe data 5, 2, 1, 7, dan 9. Logikanya, kita mulai dari elemen yang pertama, elemen 5. Nah, bandingkan dua elemen bersebelahan. Kita harus membandingkan elemen kelima dan elemen kedua ini. Jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, maka posisinya akan ditukar. Di sini 5 itu lebih besar dari elemen yang kedua, maka kita selanjutnya itu menukarnya jadi 2 yang di awal ini dan 5 ditaruh di posisi yang kedua tadi. Logika selanjutnya itu kita lanjutkan ke pesanan berikutnya sampai akhir array. Ulangi proses untuk seluruh array hingga tidak ada pertukaran lagi. Kita mengulang satu persatu seperti ini. 5 kali 5 dan 2 ini ditukar jadi 2 dan 5. Selanjutnya 5 dan 1. 1 ini akan ditukar ke 5 karena 1 ini lebih kecil ya daripada 5. Ya, jadi 2, 1, 5. Selanjutnya ada 5 dan 7. Ini tetap sama ya, karena elemen 7 ini lebih besar daripada elemen 5. Di sini tetap sama, 2, 1, 5, 7, 9. Ya, 7, 9 ini juga sama. Karena 9 itu lebih besar, maka elemennya itu tetap sama. Untuk selanjutnya kita mulai dari awal lagi. Kita bandingkan data 2 dan data 1 ini, kita cari yang lebih kecil yang mana. Di sini data 1 lebih kecil daripada data 2, maka kita tukar saja 1, 2, selanjutnya 2 dan 5 masih sama. Berulang-ulang lagi. Ini prosesnya itu satu-satu ya, bersebelahan, makanya dia agak lama gitu. Ini hasil akhirnya 1, 2, 5, 7, 9. Ini sudah terurut dari yang terkecil hingga terbesar.
Untuk selanjutnya ada logika selection sort, yang ini lebih efisien. Logikanya itu mulai dari indeks pertama. Cari elemen terkecil dari indeks tersebut hingga akhir array. Di sini kita cari elemen yang paling kecilnya. Di sini elemen paling kecil itu adalah 1. Ya, kita udah temukan. Tukar elemen terkecil itu dengan elemen di posisi saat ini. Di sini 1 itu yang paling kecil. Nah, elemen saat ini itu yang dimaksud adalah elemen yang paling depan ya, elemen 5. Seperti ini. Kita tukar saja menjadi 1 di depan, lalu 2, selanjutnya 5 yang posisinya sudah ditukar tadi, 9 dan 7. Pindah ke posisi berikutnya, ulangi langkah yang kedua ini dan langkah ketiga ini. Selanjutnya kita cari lagi elemen yang paling kecil yang masih belum urut ya. Di sini kan sudah urut 1, 2, dan 5 ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan lagi. Kita cari yang selanjutnya. Nah ini 9 dan 7 ini. Kedua data ini belum terurutkan. Kita lihat elemen terkecilnya adalah 7. Maka kita cari elemen yang masih belum urut selanjutnya itu yaitu 9. Kita tukar saja posisinya menjadi 7 dan 9. Hasil akhirnya itu 1, 2, 5, 7, dan 9. Logika selection sort ini lebih efisien karena dia itu langsung mencari elemen yang terkecil lalu membandingkannya dengan elemen yang belum urut tadi. Lebih efisien dari bubble sort ya. Kesimpulannya nanti dulu. Kita demo saja langsung untuk orderan ini. Ya, di sini ada contoh kode Python ya dari bubble sort dan selection sort ini. Di sini adalah kode Python dari bubble sort ya ini. Dia bisa menampilkan data yang sebelum diurutkan, lalu ini adalah prosesnya ya. Kita coba aja langsung kan. Yang pertama itu kita coba bubble sort dulu. Agak lama ya memang. Nah, di sini kode saya itu memang harus memasukkan antara pilihan 1 dan 2 dulu. Kita coba yang bubble sort dulu ya. 1. Masukkan angka yang dipisahkan dengan koma, misal 1, 2, 3. Ya, ini itu contohnya. Kita tinggal masukkan contoh data angkanya saja ya. Misal saya di sini mau memasukkan angka 7, 1, 5, 9, 2, 3. Langsung kita enter saja. Nah, di sini langsung dia memasukkan logika bubble sort. Nah, di sini dia kan itu data yang sebelum diurutkan 715923. Dia langsung memasukkan data yang sebelumnya diurutkan itu, lalu melakukan pertukaran yang pertama. Proses yang logika pertama tadi 7 dan 1 ini dia langsung langsung ditukar karena 1 itu lebih kecil daripada 7. 17593. Selanjutnya 7 dan 5 ditukar ya sampai hasil akhirnya ini 123579. Kita coba lagi saja. Untuk yang selanjutnya itu ada yang selection sort ini ya. Di sini tetap sama seperti bubble sort sih. Hanya saja prosesnya agak berbeda sedikit karena dia itu langsung mencari elemen yang terkecil dari semua data itu. Langsung kita coba saja. Kita coba ya. Kita pilih yang kedua, yaitu selection sort. Coba kita masukkan angka yang sama ya seperti tadi. 7, 1, 5. 5, 9, 2, dan 3. Kita coba saja. Nah,
bisa dibandingkan ya, proses dari bubble sort yang segini di selection sort langsung jadi segini. Ups. Nah, agak sedikit ya, lebih sedikit. Dan coba kita review lagi. Dia menampilkan data yang sebelum diurutkan itu 715923, ya benar. Langsung pertukaran. Di sini dia langsung ngambil yang 7 dan 1 ini, ditukar. Gitu. Selanjutnya proses keduanya dia langsung ngambil 7 dan 2 ini. Ya, ditukar 1 menjadi 2, 1 selanjutnya 2, yang 7 itu ditaruh di belakang ini lagi. Selanjutnya angka 5 ini. Angka 5 ini ditukar dengan angka yang terakhir itu 3. Benar. Selanjutnya 5 dan 9 ini ya, lebih cepat ya, lebih efisien ini selection sort. Kita selesaikan saja. Mana tadi? Nah, ini programnya udah selesai ya. Kita kembali ke slide PowerPoint. Ya, untuk kesimpulannya itu algoritma sorting itu memiliki pendekatan dan efisiensi yang berbeda-beda, ya benar. Untuk bubble sort itu dia menggunakan pendekatan sederhana dengan membandingkan dan menukar elemen yang bersebelahan secara berulang sampai elemen itu sudah terurutkan ya. Bubble sort ini cocok untuk data kecil atau yang hampir terurut, namun kurang efisien pada data besar. Ya benar, karena prosesnya itu yang sangat panjang, karena dia itu harus membandingkan satu persatu. Untuk yang selection sort, itu langsung mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi yang sesuai. Meskipun minim pertukaran, proses pencarian elemen terkecil memakan waktu sehingga tidak cocok untuk data besar. Nah, sepertinya selection sort ini juga masih kurang efisien untuk data yang besar ya. Nah, meskipun begitu, tapi dia lebih mending daripada yang besar. Selanjutnya, sorting sangat penting dalam pengolahan data, baik untuk keperluan pencarian, pengelompokan maupun visualisasi. Dan bubble sort dan selection sort itu algoritma sederhana yang efektif untuk data set kecil atau dalam konteks pembelajaran. Ya, itu benar. Pemilihan algoritma sorting harus disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran data, dan keterbatasan sistem. Manfaat dan kegunaan nyatanya. Untuk bubble sort itu digunakan dalam dunia pendidikan ya, untuk memperkenalkan konsep dasar sorting. Data yang sangat kecil atau hampir terurut ini itu efektif jika hanya ada sedikit elemen yang tidak pada tempatnya. Karena prosesnya tadi yang begitu panjang ya, karena harus satu-satu, jadi dia itu efektifnya jika ada sedikit elemen. Untuk yang selection sort ini, dia karena membutuhkan sedikit penukaran, dia itu cocok untuk perangkat keras sederhana, sorting di embedded system atau perangkat mikro, misalnya seperti perangkat IoT dengan kapasitas terendah. Saya kurang tahu seperti apa perangkat IoT-nya ya. Sorting ya, kegunaan sorting ya, kegunaan sorting yang tadi itu untuk mempermudah pencarian data, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, diperlukan dalam pengolahan data masif di sistem informasi, dan digunakan dalam algoritma dasar berbagai aplikasi dan perangkat lunak. Ya, masih ada banyak macam sorting yang belum saya jelaskan, tapi untuk saat ini saya hanya menjelaskan kedua sorting itu, yaitu bubble sort dan selection sort ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.